Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkaulah tempat kami berharap, Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini di dalam renungan kami, berikan kami rema yang baru, pengertian yang baru akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 12, Markus pasal 3, dan Lukas pasal 6. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Judul daripada renungan kita adalah Yesus memanggil murid-muridnya. Kita fokus di dalam Markus 3 ayat 14 sampai 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudara, sebuah pekerjaan yang besar tidak bisa dikerjakan oleh satu orang saja. Tuhan adalah Tuhan yang suka bekerja dalam kebersamaan. Ketika Allah menjadikan manusia pertama Adam, maka Ia menugaskan Adam untuk mengelola bumi dan seluruh makhluk lainnya. Allah telah menciptakan langit, bumi beserta isinya, dan manusia diberikan mandat untuk mengelola, merawat, dan memeliharanya. Ketika Yesus memulai misi pelayanannya, Ia harus membentuk tim pelayanan yang nantinya akan meneruskan misinya setelah Ia menyelesaikan tugasnya, mati di kayu salib, menebus manusia berdosa, dan bangkit serta kembali ke surga. Misi keselamatan ini harus terus berjalan, bukan lagi untuk menyelamatkan manusia, tetapi untuk memproklamirkan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia di sepanjang abad sampai kepada akhir zaman. Tim yang dibentuk oleh Yesus bukanlah dari orang-orang terpandang ataupun para pejabat negara atau para pemuka agama, melainkan orang-orang sederhana, yakni para nelayan, pemungut cukai, dan orang sederhana lainnya. Dalam Markus pasal 3 kita melihat bagaimana Yesus memilih para murid-muridnya. Yang pertama, Dia memilih di atas gunung dan dengan berdoa. Di pasal 3 ayat 13. Di ayat paralelnya dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ketika itu orang banyak datang mencari Yesus untuk mendengarkan pengajarannya dan untuk disembuhkan oleh Yesus. Yesus tidak mau terjerat dengan popularitas, sehingga Ia kehilangan waktu
waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya. Sebab itu ia naik ke atas bukit agar ia bisa menyendiri dan berdoa. Saudara, banyak orang tergiur dengan popularitas dan membiarkan dirinya terbenam di dalam euforia atau sukacita tersebut, yang akhirnya tanpa disadari ia telah terhilang, terseret kepada kenikmatan sensasi yang menyesatkan. Yesus memberi contoh bahwa hubungan dengan Tuhan itu lebih utama daripada kesuksesan dan popularitas. Ada hal besar yang Yesus perlu lakukan, yakni memilih dan mengutus murid-muridnya. Dan ini dia lakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Bukan hanya berdoa sebentar, tetapi semalam-malaman dia berdoa. Yang kedua, saudara, dia berdoa sebelum memilih murid-muridnya. Ia telah membawa nama mereka satu persatu di hadapan Bapa sebelum mereka dipilih dan ditetapkan sebagai murid-murid Yesus. Dikatakan bahwa dia semalam-malaman berdoa. Saudara, jika Yesus saja yang memiliki hikmat Allah perlu berkonsultasi dahulu dengan Bapa untuk menentukan murid-muridnya, bagaimanakah kita yang terbatas ini? Terbatas baik dalam pengetahuan, kemampuan maupun hikmat. Bagaimana kita bisa menentukan sendiri keputusan-keputusan, apalagi yang penting, tanpa kita bertanya kepada Tuhan? Yang ketiga, saudara, memilih murid adalah inisiatif Yesus. Yesus memilih bukan berdasarkan voting atau pemungutan suara. Bukan pula karena murid-murid yang memilih untuk menjadi muridnya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus memilih 12 murid bukanlah kebetulan atau secara asal-asalan. Seperti kita ketahui bahwa Israel terdiri dari 12 suku yang adalah anak-anak Yakub atau Israel. Dengan memilih 12 murid, dia sedang membangun Israel baru. Yang keempat, saudara, ke-12 murid menjadi fondasi dari gereja. Para murid-murid ini kemudian disebut sebagai para rasul, yaitu mereka yang mengenal Yesus ketika Yesus ada di dunia. Rasul-rasul ini diperlengkapi oleh Roh Kudus ketika hari Pentakosta, dan mereka yang memberitakan berita keselamatan dalam Kristus Yesus kemana-mana tempat, bukan saja di Yerusalem. Mereka menjadi dasar atau fondasi bagi gereja Tuhan sepanjang abad sampai saat ini. Jika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus saat ini, itu semua karena pekerjaan rasul-rasul pada gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa perenungan kita hari ini? Yesus tidak memilih berdasarkan status, kepandaian, ataupun jabatan. Sebab di tangan dia sanggup mengubahkan seseorang. Ia mencari orang yang mau merespons untuk meninggalkan segala sesuatu, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut dia. Betapa ajaib ia memilih orang-orang ini dari berbagai latar belakang dan temperamen yang sangat berbeda, dan menjadikan mereka fondasi dan dasar dari gerejanya di seluruh dunia. Apakah Anda sudah menjadi muridnya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang memilih, yang memanggil dan menetapkan para murid. Bukan oleh pilihan kami,
bukan oleh kehendak kami, tetapi pertama-tama karena Engkaulah yang sudah memilih kami. Engkaulah yang menetapkan kami untuk menjadi murid-murid Tuhan, untuk pergi dan menghasilkan buah. Mari ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi murid yang setia, murid yang taat, agar kami boleh diperlengkapi terus untuk mewartakan Injil Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.